Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya penyiar baru Nanda Elma Fitriani. Di sini saya akan menyampaikan format siaran radio yang berisikan materi-materi di bawah ini. Format siaran. Format siaran sesungguhnya membuat konsep atau rencana siaran yang sesuai dengan undang-undang penyiaran dan menyesuaikan target pendengar. Format siaran menyesuaikan dengan visi dan misi stasiun siaran. Dan tentunya visi dan misi setiap stasiun siaran ini pasti berbeda-beda ya listeners. Sehingga ada semacam tuntutan dari tiap stasiun radio untuk berbeda dengan yang lain atau disebut dengan positioning. Nah, format siaran radio menurut Pringgestar MC COVID-1997 ada 3 nih listeners. Yang pertama yaitu format musik atau radio yang mengedepankan musik-musik atau hiburan. Yang kedua yaitu format informasi atau radio yang mengedepankan berita atau informasi menjadi sajian utama atau dominan. Yang ketiga listeners ada format khusus. Yang pertama yaitu radio khusus etnik, bisa juga dengan agama dan juga campuran. Nah, listener, di sini juga ada jenis format radio menurut Michael Siket 1987. Yang pertama akan dijelaskan Adult Contemporary atau ACI, segmen kaum muda dewasa umur 25 sampai 50 tahun berdaya beli tinggi, musik pop masa kini, soft rock, balada, dan plus informasi. Yang kedua yaitu Contemporary Hits Radio atau CHR atau top 40 radio segmen pendengar remaja atau anak muda belia atau bisa disebut dengan ABG. Usia ini mencakup 12 sampai 20 tahun. Nah, lagu-lagu baru dan lagu-lagu hit terkini plus tips praktis sebagai informasi. Yang ketiga ada All News atau All Talks atau disebut sebagai radio berita, news radio. Sasaran pendengar muda dewasa ini ada pada kalangan usia 25 sampai 50 tahun. Yang keempat yaitu Classic atau Oldies yang menyiarkan lagu-lagu klasik dan lagu-lagu lama untuk kalangan dewasa tua usia 35 sampai dengan 60 tahun. Nah, apresiasi tentang penyanyi dan lirik lagu biasanya lebih penting dari lagunya itu sendiri. Nah, listeners, di sini ada penjelasan 6 jenis program siaran radio. Ada pengertian juga dari program bicara, yaitu program yang menyuguhkan pembicaraan seseorang atau lebih mengenai sesuatu yang menarik, sedang hangat di kalangan masyarakat atau polemik dari suatu kebijakan. Yang pertama dari 6 jenis program siaran radio tadi adalah The Talk atau mimbar. Biasanya ini dilakukan oleh satu orang dengan durasi 15-25 menit. Yang kedua yaitu ada Vox Pop. Nah, Vox Pop ini memiliki pengertian kependekan dari Vox Populi atau suara rakyat, the voice of people, yaitu pendapat masyarakat di mana saja secara spontan dan acak, dengan pertanyaan yang tetap dan terkonsep secara matang. Dalam Vox Populi dipopulerkan latar belakang suara yang berbeda-beda untuk memunculkan emosi yang lebih kuat. Biasanya durasi Vox Populi ini menarik, namun hanya 90 detik atau 1,5 menit saja listeners, sehingga menjadi acara yang tidak mandiri alias gabungan atau sisipan program musik. Nah, ini ada wawancara, yaitu diskusi atau talkshow. Nah, ini bisa macam-macam ya. Tanya jawab bisa dibuat di luar atau di dalam studio. Bisa dengan 1 atau 2 lebih seorang tamu. Acara talkshow berdurasi 30 sampai 45 menit. Nah, biasanya juga dibuka dialog interaktif dari seorang pendengar.
Ada juga berita, yaitu penyiar hanya membacakan berita sesuai dengan naskah, hanya berupa salam, sapaan, atau pujian di awal dan godaan kecil atau humor di akhir sebagai pesan. Yang ketiga yaitu reportase atau laporan pandangan mata tentang sepak bola, lalu lintas di jalan juga bisa. Nah, ini biasanya bisa disiarkan live atau tunda dalam program mandiri atau gabungan. Nah, listeners yang selanjutnya yaitu bagian keempat yaitu dokumenter, yaitu program yang menyajikan secara audio dan sesuatu kejadian yang memiliki nilai dokumenter yaitu sungguh terjadi atau fakta, tidak biasa, spesifik dan istimewa dan tentunya juga bermakna atau esensial. Yang kelima yaitu feature radio, yaitu suatu program yang menyajikan secara audio suatu pokok bahasan, suatu tema diungkapkan lewat sebagai pandangan yang saling melengkapi, mengurai atau menganalisis, menyoroti secara kritis, dan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Yang keenam nih listeners, ada magazin atau majalah udara. Di dalam majalah udara bisa disajikan dalam mingguan atau bulanan. Di dalamnya bisa terdapat berbagai rubrik. Contoh majalah udara, radio perempuan ada rubrik perempuan karir, fashion, mode, pendidikan, kreativitas, memasak, kesehatan ibu dan anak, dan ekspresi. Nah, listeners, selanjutnya adalah program hiburan musik. Hiburan musik yang menyuguhkan dengan unsur audio yang sudah dikemas dalam bentuk CD maupun kaset. Hiburan musik live baik di studio maupun di luar studio, musik bisa disesuaikan dengan jenisnya, yaitu bisa meliputi keroncong, tradisional, pop, atau rock. Program siaran seni tradisi bisa berupa ketoprak, ludruk, wayang, dan lenong. Bisa dilakukan secara live ataupun dengan rekaman. Bisa dilakukan di dalam studio maupun di luar studio. Selanjutnya ada program siaran hiburan sandiwara radio. Sandiwara radio atau drama radio adalah suatu cerita yang dimainkan lewat medium radio dengan melibatkan tokoh-tokoh cerita dalam permasalahan, kejadian, konflik yang semakin tajam dan kompleks sehingga mencapai klimaksnya, kemudian terjadilah sebuah penyelesaian. Nah, di sini kita bisa mengambil pengertian yaitu fragmen radio atau drama radio yang disuguhkan secara pendek atau cerita pendek yang disuguhkan dalam bentuk audio dengan durasi antara 10 sampai 15 menit. Nah, listeners yang kedua ada dokudrama, adalah cerita drama yang diambil dari kisah nyata atau fakta dengan penyajian fiksi dengan diiringi narasi yang berdurasi sekitar 30 menit. Yang ketiga ada sosiodrama, adalah drama yang bertolak dari suatu fakta dan realitas yang kemudian diolah dengan memberi tekanan yang sangat sugestif pada faktor yang mendukung pesan untuk mempengaruhi audiens. Nah, contohnya bisa kita lihat yaitu kisah sukses petani, KB, dan lain-lain. Ada juga nih listener sandiwara radio tunggal atau cerita lepas kisah sandiwara radio sekali selesai dengan durasi 60 menit. Yang terakhir adalah sandiwara radio berseri atau novela. Nah, pendengar setia dari program acara pagi ini, saya akan menyampaikan lagi program berita radio. Yang pertama ada News Bulletin, berisi rangkaian berita-berita terkini atau copy atau strike news di berbagai bidang dan lokasi, UR, ekonomi, politik, dan lain-lain. Biasanya berita ini berdurasi sekitar 30 menit, bisa lebih panjang jika diselingi dengan musik. Yang kedua yaitu News Insert atau insert berita, berita info aktual berupa strike news atau voicer. Biasanya ini berdurasi sekitar 2-5 menit, bisa berupa breaking news atau tiap 1 jam atau disisipkan pada acara. Yang ketiga yaitu ada Air Magazine atau majalah udara, berisi campuran materi dari strike, wawancara, dan lain-lain. Terdapat di dalamnya rubrik-rubrik, bisa berdurasi sekitar 1-4 jam. Yang keempat yaitu ada talk show atau dialog interaktif dengan narasumber. Yang kelima ini ada discussion, yaitu yang menghadirkan narasumber
narasumber untuk membahas tema tertentu. Yang keenam ada breaking news, berita yang disajikan dengan mendadak di tengah acara. Yang ketujuh yaitu features. Yang kedelapan ada documentary. Nah, listener jangan bosan ya mendengar penjelasan dari saya. Ini ada selanjutnya proses produksi berita. Yang pertama yaitu news gathering atau news hunting. Bisa observasi, studi literatur, wawancara, atau pembelian berita dari koran atau media online oleh produser, program direktur, atau langsung oleh scriptwriter. Yang kedua yaitu news writing, penulisan ulang oleh scriptwriter atau editor berita. Yang ketiga ada news order, penentuan urutan berita misalnya politik, ekonomi, hingga UR, dan lain-lain. Dari lokal, regional, nasional, dan internasional. Yang keempat ada news presentation, yaitu penyajian berita oleh penyiar, oleh pembaca berita atau news presenter dengan gaya berita atau gaya berceritanya yaitu dengan storytelling, yaitu menuturkan sebuah peristiwa atau masalah dengan gaya percakapan atau conversation ataupun membaca berita tapi terkesan tidak membaca atau spoken reading. Di sini ada struktur organisasi stasiun radio yaitu meliputi owner, general manager, program direktur, technician chief, staff, marketing manager, public relation, traffic, office TU, production manager, sales executive, news director, scriptwriter, staff, music director, producer, announcer, dan operator. Nah, listener, cukup sekian ya materi dari saya Nanda Elma Fitriani dengan membacakan salah satu materi dari dosen kami dengan gaya bahasa kita sendiri. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.